Soal nomor 26. Manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan alasan rasional adanya pengembangan kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013? Yang A. Adanya tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. B. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. C. Adanya pemadatan materi kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih luas. Yang D. Keikutsertaan Indonesia di dalam Studi International Trend International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan Program for International Student Assessment atau PISA yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Nah, di sini yang perlu kita pahami, perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 salah satunya adalah relevansi. Relevansi materi yang sesuai dengan perkembangan anak-anak. Itu sesuai dengan pilihan yang ini, yang B, dan juga sesuai dengan yang D. Ini salah satunya. Lalu ada juga itu harus efisien. Efisien ini ada di pilihan A. 8 standar nasional pendidikan ini terbagi menjadi banyak ya, ada 8, salah satunya ada standar proses, ada juga standar penilaian, ada standar prasarana ya, pras, dan lain-lainnya. Maka jawaban yang kecuali adalah yang C. Soal nomor 27. Dalam pengembangan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa, serta dinamika masyarakat. Pertimbangan yang diambil tersebut merupakan salah satu prinsip pengembangan kurikulum, yaitu A. Prinsip relevansi, B. Kontinuitas, C. Fleksibilitas, atau D. Efisiensi dan efektivitas. Di sini jawabannya yang C, yaitu fleksibilitas. Ada kata secara lentur, maka jawabannya fleksibilitas. Kalau relevansi ini maksudnya adalah kurikulum sesuai dengan keadaan sekarang. Misal sekarang yang paling banyak digunakan adalah internet, maka materi pelajaran itu harus menggunakan internet. Lalu ada kata prinsip kontinuitas. Ini artinya kurikulum harus berkelanjutan. Kurikulum berkelanjutan. Apa yang dipelajari di sekolah harus bisa diterapkan di masyarakat. Berlanjut. Yang terakhir adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Artinya penerapan kurikulum itu harus murah, jangan mahal-mahal, seperti itu, sehingga semuanya dapat menerapkannya. Jawabannya adalah yang C, yaitu fleksibilitas. Lanjut, soal nomor 28. Kurikulum yang dikembangkan haruslah mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran konservatif, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, atau D. Peran kreatif. Di sini ada kata hal-hal baru, maka jawabannya adalah yang D, yaitu peran kreatif. Peran konservatif ini maksudnya adalah kurikulum dapat menjaga budaya
Indonesia, seperti itu, Indonesia. Lalu peran kritis dan evaluatif ini jadi satu, yaitu menjadi filter budaya yang tidak baik, seperti ini, yang tidak baik. Lanjut soal nomor 29. Untuk melihat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seseorang guru harus berpedoman pada A. Standar kompetensi lulusan, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, atau D. Indikator pencapaian kompetensi. Jawabannya adalah standar kompetensi lulusan. Ini termasuk 8 standar nasional pendidikan ya. Dan standar kompetensi lulusan ini nanti akan menjadi dasar untuk membuat standar isi, lalu juga standar proses, dan juga standar yang lainnya seperti standar sarpras, sarana dan prasarana, dan juga standar yang lain-lain seperti itu. Soal nomor 30. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dapat diperoleh melalui A. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Yang B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Yang C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan. Yang D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengomunikasikan. Jadi standar lulusan ini terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan atau kognitif, lalu ada psikomotor, dan afektif. Nah, yang kita cari itu yang kognitif, yaitu pengetahuan. Jawaban yang paling pas yaitu A. Yang B, menerima, ini termasuk yang afektif. Dan juga mengkomunikasikan ini termasuk yang psikomotorik. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan teknis atau fisik, yang ini berhubungan dengan sikap.